Pastinya kalau misalkan aku lihat dari year on year, nah itu memang kalau misalkan udah mau memasuki bulan Ramadan, justru tuh peningkatan kunjungannya itu juga bakalan semakin tinggi nih. Shopee Live tuh sekarang tuh udah jadi salah satu nafas penjualan deh kalau menurut aku. Oke, Ci, memang di Shopee ini kan ada banyak sekali fitur ya, ada fitur promosi, kemudian fitur lain-lain. Nah kalau dari Ci Clowny sendiri sebenarnya fitur apa sih yang mungkin paling sering Ci Clowny pakai, kemudian bisa sangat bermanfaat untuk menarik konversi atau menarik traffic di toko Ci Clowny? Baik banget sih. Banyak ya? Hampir semua fitur di seller center itu kalau misalkan kita maksimalkan, itu aku yakin banget bisa buat konversi. Contoh misalkan broadcast. Mungkin kalau misalkan di hari-hari biasa orang nggak gitu lihat broadcast, tapi mungkin ketika kita broadcastnya itu saat mereka payday, mungkin ada yang kecantol, ya kan? Atau broadcastnya justru voucher yang kita broadcast, mereka yang udah masukin ke keranjang, mungkin aja mereka lupa gitu kan, oh pernah masukin keranjang ini nih, oh ternyata sekarang lagi diskon, oh ternyata aku dikasih voucher sekarang, oh aku mau pakai vouchernya. Nah itu kan bisa jadi salah satu buat ningkatin konversi juga. Terus juga kayak promo bundling yang tadi aku bilang, terus juga bisa paket hemat. Hampir semuanya sih aku cobain, dan enaknya kalau di Shopee tuh semuanya udah di dalam satu dashboard, di seller dashboard kan. Jadi di seller center itu ya kita bisa otak-atik sendiri tuh sebagai seller ya kan. Terus juga dari dekorasi toko itu juga bisa buat konversi kita juga lebih bagus. Pasti dekorasi toko yang bagus bakal lebih menarik calon pembeli, dan akhirnya mereka mungkin aja nanti belanja sooner or later gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya semua fitur dari Shopee ini sangat bermanfaat ya untuk dipakai. Nah kalau misalkan Ci Clowny sendiri, ada nggak tanggal-tanggal tertentu yang dimanfaatkan agar bisa gong gitu loh, agar bisa memanfaatkan semua fitur-fitur promosi ini? Lebih gong lagi ya, gitu. Jadi kalau aku sendiri yang pasti tanggal kembar. Tanggal kembar. Ya kan, pasti teman-teman seller juga semuanya udah pada tahu nih tanggal kembar, entah itu 11, 22, 33, 44 gitu kan, sampai nanti 12. Terus kalau yang kedua, aku tuh biasanya di payday. Nah, biasa gajian. Bener, kan Shopee juga ada nih campaign biasanya kalau misalnya setiap kali payday tanggal 25 sampai 27 itu setiap bulannya. Biasanya sih kita memang maksimalin di situ. Jadi selain di tanggal kembar, di tanggal gajian. Dan juga nggak lupa di saat Big Ramadan Sale. Betul, Big Ramadan Sale ya kan, dari awal ikutan campaignnya. Pasti akan semakin ramai tokonya tuh ya. Betul, amin ya, amin. Oke, kita lanjut deh Ci. Nah kita lihat nih, kalau misalkan Ci Clowny kan Instagramnya, sosial medianya kan besar ya. Nah Ci Clowny sendiri punya tips nggak sih agar bisa membesarkan sosial medianya gitu? Kemudian konten-konten apa sih yang bisa menarik gitu agar bisa dicontek nih sama teman-teman Shopee seller, kemudian membesarkan sosial medianya, Instagramnya juga gitu. Oke. Ini konten banget ya. Kalau Clowny sendiri sebenarnya aku tuh selalu bareng sama anak-anak tim, kita brainstorming. Kadang tuh seller juga, aku ngerti sih teman-teman seller tuh juga banyak yang kayak aduh bingung nih, pusing mau bikin konten apa. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, ini sih di aku dan di tim Clowny ya, kalau kita sendiri tuh ngelihat kayak konten itu ya udah yang relatable sama kehidupan sehari-hari kita aja. Sekedar misalkan konten itu kan nggak selalu harus jualan ya, konten itu mungkin aja bisa kayak cuma kayak aku sendiri punya hashtag Diary Ci Clowny, ya itu cuma buat kasih tahu kayak misalkan oh Clowny lagi mau launching ini tapi aku pusingnya kayak gini, dan itu semuanya aku ceritain, itu kan bisa jadi sebuah konten. Terus juga kayak misalkan oh Clowny lagi launching ini tapi kita ada masalah di sini, itu juga kita bisa bentuk kemas lagi sebagai suatu konten. Tapi bisa juga kayak misalkan nih kayak kalau karena aku fashion, tips buat OOTD, buat buka puasa bareng, kayak gitu juga bisa. Terus juga kayak misalnya tips buat satu baju tapi bisa buat dipakai ke berbagai acara, kayak gitu sih. Jadi kayak sebenarnya menurut aku itu konten itu nggak perlu yang sampai kayak mikirin kita harus bikin kayak film, tapi kalau menurut aku yang lebih relatable dipakai sehari-hari, karena konten-konten yang lebih relatable itu biasanya memang yang justru engagementnya lebih tinggi. Kalau untuk pembuatan posting atau story itu sebenarnya ada dibatasi nggak sih, baiknya kapan, berapa kali per minggu, berapa kali per hari gitu untuk post konten atau story gitu? Kalau dari aku sendiri untuk kuantitasnya aku tidak membatasi.
dan enggak juga yang kayak harus segini ya, enggak, biasa sih enggak, tapi yang aku mau tetap harus konsisten. Misalkan kalau satu hari ngepost 3, ya setiap hari harus 3, jangan nanti tiba-tiba kayak oh hari ini 1, oh besok 3, oh besok 5, oh besok nggak ada, kayak gitu. Dari aku sendiri, aku tuh pengennya tetap selalu konsisten gitu. Dan untuk aku sendiri, aku lebih mentingin kualitasnya sih, kualitas dari sebuah konten itu sendiri gitu. Kayak kadang misalkan nih kita ngelihat oh lagi tren ini, kita pernah coba juga gitu, aku pernah coba juga bareng sama anak-anak tim, oh coba deh ikutin tren ini, oh ternyata hasilnya tuh nggak semaksimal yang aku harapkan ya gitu misalkan. Jadi ya kalau aku bilang sih lebih pentingin kualitas dari si konten itu sendiri. Terus yang kedua, konten itu bukan cuma untuk jualan tapi juga untuk brand awareness, brand engagement, yang jadi kayak menurut aku lebih ke konsistennya. Nanti aku tangkap tadi ada 2 tipsnya, yang pertama konsisten, yang kedua menjaga kualitas. Itu mungkin bisa teman-teman praktekkan nanti ya di dalam membangun sosial media ini. Penjual baru ini butuh tips lagi nih, tips tambahan sebagai penjual baru sebenarnya apa sih yang harus dilakukan agar bisa mengembangkan tokonya? Oke. Untuk pasti semua orang pernah ya merasakan jadi penjual baru. Kalau menurut aku, kalau buat teman-teman yang baru jualan di Shopee, coba aja pelajari dulu semua fitur yang ada di Seller Center Shopee. Karena menurut aku, fitur-fitur yang ada di Seller Center Shopee kalau misalkan kita bisa maksimalkan, pasti bakalan balik lagi kok ke kitanya gitu. Yang namanya belajar ya, kayak misalkan contohnya, aku yang tadinya aku belum pernah cobain pakai Shopee Ads. Ya mulailah kita belajar nih buat Shopee Ads gitu. Udah banyak banget kan, pasti dari Kompos Shopee kan juga banyak banget tuh video-video tentang penjelasan. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau lebih belajar lagi, mungkin di YouTube channel ini udah banyak banget nih video-videonya ya kan. Nah dari situ juga bisa dimaksimalin. Terus juga buat teman-teman yang memang masih baru, konsisten aja sih. Konsisten maksudnya upload produk baru, terus juga untuk marketingnya kupon-kupon jangan lupa kalau misalkan itu selalu digunakan. Terus juga kalau misalkan memungkinkan bisa bikin program bundling. Nah itu semua dipakai aja sih, karena dari seller dashboard pun itu udah lengkap banget gitu. Dan menurut Cici bahwa seller pemula ini jangan takut ya untuk ikut atau join di saat campaign Ramadan ini ya. Betul. Justru harus dimanfaatkan, betul ya? Betul, justru harus dimanfaatkan. Ini sumber cuan. Dan teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi segmen Tanya-Tanya Mentor. Dan di sini kita mau terima kasih sama Cinita untuk kesempatannya untuk hadir di studio kita pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk sebagai closing statement-nya. Oke, jadi sebelumnya thank you banget tim kamu Shopee sudah mempercayakan aku. Tapi semoga apa yang aku sharingkan ini bisa berguna juga buat teman-teman. Dan yuk, masih ada waktu, kita pergunakan momen-momen Ramadan ini untuk meraih penjualan sebanyak-banyaknya. Cuan. Terima kasih. Semoga menginspirasi buat para Shopee seller di luar sana dan akhirnya mengembangkan tokonya. Gitu ya. Nanti kita panggil untuk segmen selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman Shopee seller yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga penjualan di masa Ramadan kali ini menghasilkan banyak pesanan dan berkah untuk semuanya. Sampai jumpa di video TT yang berikutnya Shopee seller. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dah.